Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini aku mau masak ayam. Masak ayam kali ini tuh beda dari yang lain. Insya Allah ini resepnya baru pertama di sini. Nah, ini tuh bukan ayam kecap ya. Nah, untuk yang penasaran, ini ayam apa, dimasak apa, bahan-bahannya apa aja, kayak mana masaknya? Yuk langsung aja ke resepnya. Langkah pertama, siapkan wajan, kemudian masukkan ayamnya. Di sini aku pakai ayam setengah ekor gitu, beratnya sekitar 700 gram. Ini juga boleh pakai 1 kilogram ayam karena nanti bumbunya itu bakal medok, bakal agak banyakan. Posisi apinya ini menyala ya, kita masak dulu ini, kita biarkan ayamnya itu sedikit berubah warna. Nah, kalau udah agak berubah warna boleh ditambahkan dengan secukupnya air putih, dikira-kira aja, nggak usah terlalu banyak. Masukkan rempah-rempah seperti serai dan daun salam, kemudian aku tambahkan dengan secukupnya kaldu ayam ini supaya ayamnya lebih gurih. Ini kita ungkep atau kita masak sampai airnya mendidih dan sedikit menyusut atau ayamnya matang. Nah, kalau keadaan ayamnya udah seperti ini, kuahnya udah mendidih, ayamnya juga udah matang, ini sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bumbunya. Siapkan talenan, kemudian siapkan 3 siung bawang merah. Ini ukurannya sedang, nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil, ini diiris tipis-tipis dulu. Setelah itu ada 2 siung bawang putihnya geprek terlebih dahulu, kemudian diiris atau dicincang kasar seperti ini ya. Kemudian di sini ada 6 buah cabai merah keriting lalu diiris menyerong. Untuk yang mau pedas boleh ditambahkan dengan cabai rawit atau cabai rawit utuh juga silahkan ya. Lalu di sini ada 1 buah bawang bombay. Bawang bombaynya aku irisnya kayak gini supaya tekstur atau bentuk bawang bombaynya bulat-bulat atau bolong-bolong kayak gini ya. Kalau udah selesai ini disisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 1 buah tomat. Ini tomatnya udah matang, aku potong-potong. Untuk ukuran dan bentuknya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Setelah itu aku punya 4 batang bawang daun, tapi bawang daunnya ini sedikit ya daunnya, jadi aku pakai 4 batang. Kalau misalnya teman-teman pakai bawang daun yang agak rimbun, cukup 2 atau 3 batang aja ya. Untuk bagian putihnya aku iris agak kecil atau agak tipis, untuk bagian daunnya aku iris tebal seperti ini. Lanjut, ini kita sisihkan dulu, kita langsung masak aja. Kita siapkan penggorengan, kemudian panaskan secukupnya minyak goreng atau disesuaikan dengan kebutuhan aja. Setelah itu masukkan bawang merah, bawang putih, serta cabai merah keritingnya. Ini dimasak sampai layu dan harum. Setelah keadaan bumbu ini udah harum, udah layu, ayamnya boleh langsung dimasukkan aja. Jangan lupa ayamnya tadi tuh kita tiriskan dulu ya. Ayamnya ini nggak usah kita kasih air dulu, ayamnya mau kita oseng-oseng sampai ayamnya itu sedikit berubah warna kecoklatan seperti ini. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini boleh ditambahkan dengan secukupnya air putih, kira-kira aja sekitar 300 atau 400 ml. Kemudian aduk-aduk sebentar supaya bawahnya ini nggak gosong. Lanjut kita masukkan seasoningnya. Untuk seasoningnya di sini ada 3 sendok makan saus tiram, kemudian ada 2-3 sendok makan kecap manis. Untuk bumbu yang lain nggak usah kita masukkan dulu, kita fokus untuk 2 bahan ini, kita masak sampai kuah ataupun airnya ini benar-benar menyusut. Atau untuk tingkat kekeringannya atau air atau kuahnya ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja, karena biasanya ada yang suka kecap, ada yang nggak suka terlalu banyak kecapnya ya. Nah, kalau misalnya keadaannya udah seperti ini, jangan lupa dicek rasa. Kalau rasanya kurang, boleh kita tambahkan seasoningnya. Untuk seasoning tambahannya, aku tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir. Udah itu aja, nggak aku tambahin lain. Nah, karena aku tuh suka yang nyemek-nyemek gitu, jadi ini udah cukup. Langsung aku masukkan bawang bombay, kemudian ada bawang daun, serta tomatnya. Nah, kalau ketiga bahan ini udah masuk, ini diaduk merata dan dimasak kurang lebih 2-3 menitan, atau sampai si 3 bahan ini agak layu gitu. Nah, karena aku suka yang agak kayak gini, agak nyemek-nyemek gitu, jadi ini takarannya udah pas. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih kering, untuk takaran saus tiram dan gula pasir ataupun kecapnya boleh dikurangin ya. Karena rasanya udah oke, udah enak, langsung aja aku masukin ke dalam piring saji. Gimana nih penampilannya? Bisa menggugah selera nggak? Tapi rasanya emang bener-bener menggugah selera sih, serius. Rasanya tuh beda banget dari ayam kecap. Karena rasa ayam ini tuh cenderung ke gurih, nggak ke manis seperti ayam kecap pada umumnya. Jadi ini namanya ayam saus tiram. Bener-bener dah ya, menu yang satu ini tuh bisa bikin nafsu makan kita bertambah. Bikinnya simple banget, bahan-bahannya mudah didapatkan, tapi rasanya luar biasa enak banget. Nah, untuk yang penasaran apa aja bahan-bahannya dan cara bikinnya kayak mana, yuk langsung aja ke resepnya. Pertama di sini aku ada brokoli. Brokolinya aku pakai setengah buahnya gitu. Ini lumayan besar dan agak berat. Kemudian si brokolinya bakal aku potong kecil-kecil seperti ini. Untuk ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya.
Nah, kalau brokolinya ini udah selesai dipotong-potong, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya di sini aku ada 1 buah wortel, sebelumnya udah aku kupas dan cuci bersih, lalu ini bakal aku iris tipis-tipis. Untuk bentuknya disesuaikan dengan selera masing-masing aja, disarankan jangan terlalu tebal ya. Setelah itu aku punya 1 buah labu siam, kemudian labu siamnya ini bakal aku belah menjadi 2 bagian dulu, lalu aku buang bijinya, setelah itu aku potong-potong dadu kecil-kecil. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Kalau udah selesai, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya, aku mau chopper aja. Di sini ada 3 siung bawang merah, lalu ada 3 siung bawang putih dan ada cabai. Untuk cabenya di sini aku pakai cabai keriting, sesuai selera aja mau banyaknya seberapa. Setelah itu tambahkan dengan secukupnya air putih, kemudian langsung aja haluskan. Kalau misalnya teman-teman nggak punya chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan ya. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini, agak halusan ya. Ini langsung aja kita masak. Pertama-tama kita panaskan penggorengannya dulu, langsung kita tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi. Nggak usah dikasih minyak dulu, ini ditumis sampai bumbunya kering. Tapi jangan lupa dibolak-balik supaya bawahnya ini nggak gosong ya. Nah, kalau bumbunya udah kering kayak gini, kadar airnya udah berkurang, ini boleh ditambahkan dengan minyak goreng sekitar 2 atau 3 sendok makan atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja. Setelah minyak goreng masuk, ini tetap kita tumis dulu sekitar 1-2 menitan atau sampai bumbunya harum. Setelah itu boleh masukkan telur puyuh yang udah direbus, aku pakai sekitar 20 lebih. Ini diaduk-aduk merata terlebih dahulu. Setelah tercampur merata, si wortel dan labu siamnya juga boleh dimasukkan. Nah, ini boleh diaduk merata terlebih dahulu dan dimasak kurang lebih 1-2 menitan. Setelah 2 menitan boleh ditambahkan air putih kira-kira 300 atau 350 ml atau sampai si permukaannya ini sedikit tertutup sama airnya. Kalau airnya ini udah masuk, ini didiamkan atau dimasak sampai wortel dan labu siamnya ini sedikit lunak ataupun airnya mendidih. Nah, kalau keadaannya udah seperti ini, airnya udah mendidih, wortel dan labu siamnya udah sedikit lunak, boleh dimasukkan brokoli dan aku masukkan juga cabai rawit bulat yang nggak aku potong sama sekali. Aduk hingga semuanya tercampur merata, setelah itu boleh dimasukkan seasoning. Untuk seasoningnya di sini ada 1/3 sendok teh lada bubuk, kemudian ada 1 sendok teh kaldu ayam, secukupnya garam, kemudian ada sekitar 2 sendok makan saus tiram. Ini diaduk merata dan dimasak sampai kuah menyerap ke dalam bagian-bagian masakan ini, atau sampai si brokoli, wortel, serta labu siamnya ini benar-benar matang. Tapi jangan sampai yang terlalu lembek gitu, nanti rasanya jadi nggak enak. Kalau sudah seperti ini udah boleh diangkat dan siap disajikan. Nah, gimana bikinnya? Gampang banget kan? Tapi rasanya tuh enak banget. Untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silakan dicobain resep ini ya. Kesempatan kali ini aku mau bagikan resep tahu tempe bumbu Bali yang rasanya tuh enak banget. Makanya pakai nasi hangat, insya Allah semuanya jadi sup. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja ke resepnya. Langkah pertama di sini aku udah siapin 1 papan tempe, kemudian tempenya bakal aku potong-potong. Nah, untuk ukuran dan bentuknya itu disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya, tapi jangan terlalu besar-besar juga, takutnya nanti nggak enak gitu ya. Kalau besar-besar bumbunya nggak bakal ngeresap. Nah, kalau tempenya ini udah selesai dipotong-potong, tempenya boleh disisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini aku udah siapin tahu. Untuk tahunya ini sekitar 9 buah gitu. Ini aku belah menjadi 2 bagian seperti ini. Setelah tahu tempenya ini udah selesai kita potong-potong, ini boleh disisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Untuk ngehalusin bumbunya, di sini aku menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan ya. Nah, di sini tuh ada bawang merah, kemudian ada bawang putih, kemiri, dan ada cabai. Kalau misalnya teman-teman mau lebih pedas, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Kemudian di sini aku tambahkan dengan secukupnya air putih. Setelah itu bisa langsung di chopper aja. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mau hasilnya itu lebih halus si bumbunya, boleh pakai blender ya. Jadi nanti bumbunya itu kayak halus banget. Kalau pakai chopper seperti ini dia kayak masih ada bergerindil-gerindilnya gitu. Nah, kira-kira udah selesai, hasilnya itu seperti ini. Ini boleh disisihkan terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya, panaskan secukupnya minyak goreng. Kalau misalnya minyaknya udah mulai panas, tempenya boleh digoreng. Ini digoreng hingga matang dan kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya lebih merata.
Nah, setelah tempenya ini udah mulai kecoklatan seperti ini, udah kering, ini udah boleh diangkat, kemudian ditiriskan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya di sini aku mau goreng tahunya, goreng tahu hingga matang kecoklatan atau tingkat kekeringan tahunya ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Tahunya jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata, warnanya juga merata ya. Setelah tahunya udah kering kecoklatan seperti ini udah boleh diangkat dan tiriskan. Di sini aku mau sisihkan dulu minyaknya. Aku panaskan lagi penggorengannya tapi tanpa minyak sama sekali. Ini aku mau tumis dulu bumbunya. Gak usah kita kasih minyak dulu ya. Untuk choppernya mau aku bersihkan dengan secukupnya air putih. Nah, ini bumbunya kita tumis dulu atau kita masak sampai bumbunya ini benar-benar kering, gak ada kadar minyaknya sama sekali. Kalau sudah seperti ini boleh ditambahkan dengan secukupnya minyak goreng atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja. Setelah itu ini kita aduk-aduk dan kita masak sampai bumbunya itu harum dan matang ataupun tanak. Setelah itu aku tambahkan dengan secukupnya asam jawa, dikira-kira aja, nggak usah terlalu banyak. Ini ditumis sebentar, kurang lebih 1-2 menitan. Setelah itu boleh dimasukkan air putih. Untuk air putihnya ini secukupnya aja, kira-kira 200-300 ml. Kemudian langsung aja masukkan seasoningnya seperti kaldu ayam, garam, dan gula pasir. Setelah semua bahan masuk, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata terlebih dahulu. Setelah itu tahu tempenya boleh dimasukkan ya. Setelah tahu tempe ini masuk, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata, ini dimasak sampai kering. Kalau tahu tempenya ini, bumbunya ini udah mulai kering, ini jangan lupa dicek rasa. Kalau rasanya kurang, ini boleh ditambahkan bumbu lagi. Karena rasanya masih agak kurang gurih dan asin, di sini aku tambahkan sekitar 1 sendok makan saus siram. Setelah itu diaduk hingga semuanya tercampur merata dan masak sampai bumbunya ini kering dan banyak mengeluarkan kadar minyaknya. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini udah siap disajikan. Ini bisa langsung dimasukkan dalam piring saji. Gampang banget kan bikin tahu tempe bumbu Balinya. Rasanya tuh enak banget, gak ada duanya. Insya Allah disukai dengan semua orang, apalagi anak-anak ya, karena ini gak terlalu pedas. Jangan lupa ditaburi dengan secukupnya bawang goreng. Nah, sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara di like, komen, dan subscribe supaya aku lebih bersemangat bikin video-video selanjutnya. Bye-bye!